Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Kartika Nelisa Putri, NIM P042006, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai referensi sel. Nah, saya akan menjelaskan yang tadi yang sudah saya baca yang mengenai glukosis. Glukosis ini melalui 9 tahap reaksi, masing-masing dikatalisis oleh enzim khusus. Semua organisme melakukan proses ini dalam sitoplasma. Nah, yang kedua, pada tahap reaksi ke-1 dan ke-3, ATP diubah menjadi ADP, memasukkan energi ke dalam reaksi dan memasukkan gugus fosfat ke glukosa. Pada tahap reaksi ke-6 dan 9, ADP diubah menjadi ATP yang energi lebih tinggi. Pada tahap 5, NAD+ diubah menjadi NADH+ dan H+. Nah, yang ketiga, proses ini berlangsung pada glukosa 6C sampai pada tahap 4 terjadi pemecahan dari 6C menjadi 2 senyawa 3C, yaitu glyceridehydrogenase phosphate dalam kurung GAP yang disebut juga phosphoglyceridase ataupun PGAL. Nah, dehydrogenase phosphate diubah menjadi GAP oleh enzim isomerase. Yang keempat yaitu akhir reaksi glikosis dihasilkan 2 molekul asam sulfat 3C serta 2 ATP dan 2 NAD per glukosa. Nah, yang selanjutnya yaitu fermentasi asam laktat. Nah, beberapa organisme juga melakukan fermentasi asam sulfat menjadi senyawa kimia yang lain, misalnya asam laktat. Manusia melakukan fermentasi asam laktat di dalam otot yang kekurangan oksigen, biasa kondisi anaerobik lokal. Nah, asam laktat ini menyebabkan rasa kekuatan otot stiffness setelah olahraga. Stiffness akan hilang dengan sendirinya setelah beberapa hari. Kondisi aerobik otot kembali dan asam laktat dikonfirmasi ATP melalui jalur respirasi aerob yang normal. Nah, yang kedua yaitu proses pertukaran gas CO2 dan O2 antara tumbuhan dan ATM. Nah, yang pertama yaitu oksigen, yang biasa O2, masuk ke dalam tubuh melalui fase inspirasi. Fase ini ditandai dengan berkontraksinya diafragma dan dada yang menyebabkan rongga dada membesar. Nah, yang masuk dalam fase ini kemudian melewati udara organ pernapasan hingga alveolus. Nah, selanjutnya pada alveolus terjadi difusi O2 ke pilar paru-paru yang ada di dinding alveolus. Di kapiler arteri oksigen dan enterosit yang mengandung hemoglobin. Hal ini menyebabkan oksigen menjadi jenuh. Hemoglobin kemudian mengangkut O2 ke jaringan sel-sel tubuh. Nah, semakin banyak O2 yang digunakan oleh tubuh, semakin banyak pula karbon dioksida atau biasa CO2 yang terbentuk. Nah, CO2 itu sendiri merupakan limbah bagi tubuh sehingga perlu dikeluarkan CO2. Dibawa dari sel-sel tubuh ke kapiler vena. Setelah itu dibawa oleh enterosit menuju paru-paru. Nah, di dalam paru-paru tersebut CO2 kembali menuju alveolus untuk mengalami
fase ekspirasi atau melepaskan CO2. Nah, saat fase ini diafragma dan otot dada bereaksi yang menyebabkan volume dada kembali normal. Nah, pada energi ataupun ATP yang dihasilkan oleh glikosis yaitu terdapat beberapa. Nah, yang pertama yaitu 2 ATP. Yang kedua 2 NADH2 sama dengan 6 ATP. Nah, yang ketiga 4 ATP. Totalnya 8 ATP dari 1 mol glukosa. Nah, yang itu jalur anaerob. Pada kondisi anaerob tidak ada oksigen asam sulfat dan dilewatkan salah satu dari jalur anaerob berikut oleh organisme yaitu yang pertama fermentasi asam laktat, yang kedua fermentasi alkohol. Nah, yang fermentasi alkohol yaitu fermentasi alkohol merupakan proses pembentukan alkohol dari gula, contoh ragi, dan kondisi anaerob merubah glukosa menjadi asam sulfat melalui jalur gliklosis. Kemudian menuju satu tahap lagi berikutnya yaitu merubah asam sulfat menjadi ethanol. Nah, selanjutnya yaitu respirasi semua sel tumbuhan dan hewan. Nah, melakukan respirasi tersebut proses yaitu pertukaran gas CO2 dan O2 antara tumbuhan dan ATM. Respirasi adalah proses pengubahan KH menjadi energi ATP yang untuk digunakan pada reaksi-reaksi metabolisme termasuk FS200. Oksidasi, reduksi, dan aliran energi. Oksidasi adalah reduksi elektron dan penguraian elektron. Nah, oksidasi juga pengambilan atom hidrogen dan pengurangan atom hidrogen. Karena oksidasi dan reduksi bersama-sama reaksi. Redoks sebuah ATM hidrogen mengandung suatu proton dan suatu elektron. Nah, oleh karena itu sebuah molekul kehilangan atom hidrogen, ia telah kehilangan elektron. Dan ketika sebuah molekul memperoleh atom hidrogen, ia telah memperoleh elektron. Nah, ya. Nah, reaksi redoks dicontohkan pada reaksi fotosintesis dan respirasi seluler. Melalui fotosintesis dan respirasi terjadi aliran energi dari matahari melalui semua makhluk hidup. Nah, respirasi seluler persamaan melalui respirasi seluler merupakan kebalikan dari fotosintesis. Energi dalam reaksi ini glukosa dioksidasi dan oksigen direduksi menjadi udara. Nah, dalam reaksi ini glukosa dioksidasi dan oksigen direduksi menjadi udara. Oksidasi sempurna 1 mol glukosa menghasilkan 646 kcal yang digunakan untuk mesintesis ATP. Jika energi dalam glukosa dilepaskan sekaligus, glukosa secara perlahan dan secara bertahap menggunakan energi untuk mesintesis molekul ATP. Nah, respirasi sulit terjadi dalam 3 seri reaksi, yaitu glukosis, asosiated rantai, transfer elektron, karbon dioksida, udara ATP, energi kimia, panas, termasuk reaksi anaerob tanpa O2. Menghasilkan sedikit ATP, reaksi aerob memerlukan O2. Nah, selanjutnya menghasilkan sebagian besar ATP 4 strip 11.
Respirasi seluler. Respirasi adalah langkah untuk melepaskan energi dari karbohidrat dan molekul lain yang digunakan untuk mensintesis molekul ATP merupakan reaksi aerob yang memerlukan oksigen O2 dan melepaskan karbon dioksida CO2 dan termasuk pemecahan glukosa, karbon dioksida dan udara. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu adenosine trifosfat ataupun ATP adalah suatu molekul untuk menyimpan dan mentransfer energi kimia dalam sel. Nah, biasa disebut sebagai mata uang energi dalam sel. Nah, jenis respirasi internal terbagi menjadi dua, yaitu respirasi internal, yaitu proses pernapasan internal terjadi dalam sel tubuh manusia dan tumbuhan. Proses pemecahan makanan yang menghasilkan energi yang terjadi dalam sel tubuh. Respirasi internal menyerap sari-sari dalam tubuh seperti glukosa. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, respirasi internal, yaitu pertukaran gas yang terjadi dalam paru-paru atau sering disebut dengan pernapasan. Proses menghirup udara dari lingkungan dan menukar oksigen yang dihirup dengan karbon dioksida dalam paru-paru. Nah, ada juga fungsi respirasi adalah yaitu sistem mendapatkan energi dari pernapasan. Dalam proses respirasi memiliki banyak fungsi selain membantu dan menarik nafas dan menghembus nafas. Fungsi lainnya berupa yaitu memungkinkan untuk berbicara dan mencium, menghangatkan udara agar sesuai dengan suhu tubuh, melembabkan tubuh ke tingkat kelembapan yang dibutuhkan, dan memberikan oksigen dari sel dalam tubuh. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.